Shalom, shalom. Kelihatannya kedinginan karena hujan. Ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan sama-sama mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menyatakan kebaikan-kebaikannya, berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Bahkan bulan ini adalah bulan istimewa buat kita semua, di mana kita boleh merayakan, kita boleh memperingati kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa yang membuat manusia menjadi hancur, binasa. Tetapi Yesus karena cinta kasihnya kepada kita lahir ke dalam dunia. Maka mari kita akan naikkan pujian yang menyatakan kasih Yesus telah menyelamatkanku. Haleluya.
kasih Yesus melebihi segala-galanya, amin. Beri salam kepada kanan kiri. Tapi yang takut enggak usah, yang berani saja. Berikan salam kanan kiri. Katakan, kasih Yesus melebihi segala-galanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, oleh sebab itu mari kita bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya.
tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Hidup tanpa Dia, haleluya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang hari ini bersuka cita? Bersuka cita kalian semua karena apa? Karena Tuhan. Ya, kita harus bersuka cita karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu PPD kemarin Tuhan mengingatkan kepada saya secara pribadi bahwa Tuhan akan senantiasa menyatakan kebaikan-kebaikannya, senantiasa menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, dalam situasi kondisi apapun. Ya. Oleh sebab itu, kondisi keadaan bagaimanapun, mari kita tetap mengalami Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan, suka duka tetap bersama dengan Tuhan. Sehat, sakit tetap bersama dengan Tuhan. Lewat jalan yang lembah, yang curam maupun gunung yang tinggi kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Karena bersama dengan Tuhan ada sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Ya, katakan yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamaku, bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacita.
di dalam cintamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan. Membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena semuanya bersumber di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mari kita mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Tuhan yang besar, yang akan menyatakan kuasanya kepada setiap kita, akan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Katakan, Tuhanku terlebih besar. Ku percaya Tuhan, sampai hari ini Engkau tetap bekerja. Sampai hari ini Engkau tetap berkarya di tengah-tengah kami, umat-Mu. Bahkan di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, sampai hari ini, besok seterusnya dan sampai selama-lamanya, Engkau terus bekerja, mendatangkan sebuah kebaikan bagi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama angkat pujian ini kepada Dia dengan segenap hati, dengan penuh keyakinan. Angkat pujian ini, naikkan pujian ini. Haleluya. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah besar, kuasa-Nya besar. Ya, kami mengakui kuasa-Mu yang lebih besar dalam kehidupan kami. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat atas kehidupan kami nyata Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih Besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, Tuhanku terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, haleluya. Terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tolong hidupku. Kuasa-Mu
Lebih lagi menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersekutu dengan-Mu, berjumpa dengan-Mu. Haleluya, haleluya. Siranana maya rana maya rana maya rana mashandere. Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Tuhan, tempat kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia layak diagungkan, Dia layak ditinggikan. Hanya Tuhan Yesus saja yang besar. Hanya Dia saja yang layak untuk kita agungkan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus Tuhan, yang membuat kami terpesona, yang membuat kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau besar atas hidup kami Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalir, 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 mengalir Roh Kudus. Mengalir, mengalir, mengalir sekarang Tuhan. Mengalir, mengalir Roh Kudus. Iralamaya ralamaya ralapaya ralamaya shikiara lapaya ralamaya 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 ralamaya. Irala papa 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 ya ralamaya shikiara lamaya ralamaya 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 ralamaya. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Roh Kudus. Jamah setiap kami Roh Kudus. Katakan di hidupku. Mengalir, 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 mengalir. Penuhkan kami Roh Kudus. Penuhkan kami Roh Kudus. Jamah setiap hati. Puaskan kami sekarang Tuhan. Kirala maya rala paya rala maya shikiara la maya rala papa 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 ya rala maya shikiara la maya rala maya rala maya rala maya rala maya rala. Ora raba ya rala maya shikiara la maya rala maya rala maya rala maya rala. Sekali lagi mengalir, 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 mengalir sekarang. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Haleluya. Mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah oh Roh Kudus, penuhiku, penuhiku
hatiku. Berkatiku. Sekali lagi mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Pulihkanku. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Pulihkan kami, penuhi kami, berkati kami, urapi kami Tuhan. Buka setiap hati kami untuk kami mengerti firman-Mu. Buka setiap hati kami supaya kami menangkap isi hati-Mu Tuhan. Buka hati kami supaya kami paham, benar-benar paham. Dan akhirnya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi kelegaan buat kami. Hanya Tuhan yang menjadi pertolongan buat kami. Hanya Tuhan tempat persembunyian kami. Hanya Tuhan yang menjadi gunung batu kami. Tuhan, jadilah Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Bekerjalah Engkau Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan. Kami semua siap untuk mendengarkan. Kami mau duduk, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau Engkau berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu ini sepenuhnya Tuhan ada di dalam kedaulatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Ya, beberapa hari yang lalu pada saat saya doa, saya merenungkan firman Tuhan dan Tuhan mengingatkan sesuatu kepada saya tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita secara keseluruhan CSK Family dan secara khusus dalam hidup saya di tahun 2021 ini. Ya, hari ini tanggal 11 bulan 12 2021, belum 12-12 ya. Semua orang pada nunggu 12-12. Nah, ini masih 11. Ada banyak hal yang Tuhan ingatkan kepada saya saat saya berdoa. Dan Tuhan berbicara dengan keras tentang aku sudah menyertai kamu. Tahun depan aku akan melakukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi dalam hidupmu. Terus saya bilang sama Tuhan, iya Tuhan. Tuhan sudah menyertai saya secara pribadi. Saya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara juga merasakan hal itu? Amin? Amin ya. Kita percaya tahun 2021 itu tahun yang sangat berat. Tahun 2020 itu berat, buat saya berat, secara pribadi berat karena tahun itu saya kehilangan 2 orang sekaligus. Dan tahun 2021 saya juga kehilangan keluarga 2 orang sekaligus dalam waktu hanya 2 hari gantian. Sesuatu yang sangat berat, tapi Tuhan katakan seperti apa yang Tuhan ingatkan. Tahun ini tahun penyertaan Tuhan. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kita semua nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya merasakan hal itu dan saya benar-benar mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak mau lepas dari Tuhan. Aku merasakan benar-benar butuh Tuhan. Sampai tadi saya bilang, Tuhan aku butuh Engkau. Saat berdoa tadi saya katakan, Tuhan aku butuh Engkau. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2020 Bapak Ibu Saudara. Kalau beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah status teman, dia itu selalu update tentang kondisi Indonesia secara khusus. Dia update terus berita-beritanya dan saya mengikuti. Kalau beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar tentang COVID-19 yang variasinya lebih mengerikan lagi namanya Omikron. Kalau beberapa waktu yang lalu itu masih terjadi di luar negeri. Beberapa hari yang lalu itu sudah masuk ke Indonesia ada 4 orang. 4 orang pulang dari luar negeri, mereka positif, dikatakan positif COVID-19 variasi Omikron. Terus kemarin malam pada saat saya melayat orang tua dari teman, saya baca statusnya di Indonesia sudah ada 40 orang di Jakarta yang kena Omikron.
Saya ngomong sama Pak Erik, Pak sudah 40. Kalau sudah masuk di Indonesia, kayak dulu pandemi COVID-19 awal-awal, Bapak Ibu Saudara, mengerikan sekali. Ini lebih mengerikan. Kalau beberapa waktu lalu yang tadi saya katakan saudara saya dalam jangka waktu 2 hari meninggal berturut-turut, itu kakak adik. Dalam 2 hari kena delta. Mengerikan sekali. Dan saya merasakan Tuhan penyertaan-Mu itu sempurna dalam hidupku. Sekalipun Engkau izinkan kami mengalami semuanya itu. Hampir semua dari kita mengalami semuanya itu. Tetapi Tuhan menyertai kita, amin. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kalau tahun 2020 kita sudah bisa lalui dengan baik, tahun 2021 kita sudah lalui dengan baik, tahun 2022 kita juga pasti akan mengalami lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, amin. Saya ingat akhir tahun 2019, pada saat kita beribadah dalam ibadah terakhir, Bapak Gembala katakan sambil nangis, Tuhan berbicara jelas akan ada sesuatu yang sangat besar yang akan menggoncangkan Indonesia dan juga komunitas kita. Saya masih ingat itu tahun 2019 terakhir, tahun 2020 kita lalui semuanya itu, dan tahun 2021 dikatakan akan lebih berat lagi goncangannya. Namun kita bersyukur kalau kita hari ini bisa melalui semuanya, amin. Saya dalam beberapa hari ini, saya merasakan ada banyak hal yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan saya, dan saya merasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah mengatakan sesuatu untuk tahun depan. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Gembala, saya katakan Tuhan mau nyatakan ini kepada kita. Namun ada banyak hal, ada banyak proses yang harus kita lalui. Bahkan di hari-hari terakhir kita akan meninggalkan tahun 2021 ini pun kita akan mengalami banyak hal. Tetapi itu mempersiapkan kita untuk mengalami sesuatu yang besar di tahun 2022. Yuk kita baca sama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai 33. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara secara cepat saja. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sudah dapat semua ya? Bisa ditayangkan, oke. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Peristiwa ini mungkin seringkali Bapak Ibu baca dan dengar, tetapi ada beberapa hal yang Tuhan mau katakan. Beberapa hari saya baca perikop ini berulang-ulang kali, saya bilang, Tuhan mau ngapain toh, Tuhan mau ngomong apa toh. Bukankah ini sudah biasa kami dengar tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian Petrus datang, Petrus bilang, "Tuhan kalau boleh aku juga kepengen dong jalan di atas air." Gak tahu motivasinya Petrus apa. Tetapi Petrus katakan kepada Tuhan, "Tuhan aku mau juga berjalan di atas air, suruh aku datang Tuhan." Dan akhirnya Tuhan bilang, "Datanglah." Dan akhirnya pada saat Petrus berjalan di atas air, Tuhan izinkan loh Petrus berjalan di atas air. Ya. Bukannya Tuhan, kamu sok-sokan mau ikut-ikutan aku. Enggak, tapi Tuhan izinkan. Petrus juga mengalami hal yang sama, dia berjalan di atas air. Tetapi karena dia mengalami sesuatu
ada angin. Anginnya enggak besar di sana dikatakan. Angin bertiup, mungkin hanya sepoi-sepoi. Sir. Hatinya Petrus mulai bimbang. Hari-hari ini kita mungkin sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan katakan, ayo silakan kamu menyeberang, naik perahu. Seberangi. Kita mulai menyeberang. Kita enggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tahun 2021 tinggal beberapa hari lagi kita lalui. Dan sebentar lagi kita akan masuk tahun 2022. Mungkin saat ini Tuhan katakan, ayo anak-anakku, bersiaplah, menyeberanglah dengan perahu. Dan aku mau tinggal di sini, aku mau berdoa. Mungkin Tuhan Yesus saat-saat ini berbicara kepada kita seperti itu. Dan kita mulai mendayung perahu kita. Kita enggak tahu apa yang ada di depan kita. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, murid-murid Tuhan Yesus sebenarnya sudah mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pada saat mereka bersama-sama dengan Tuhan itu belum melewati hari loh Bapak Ibu Saudara. Baru beberapa jam yang lalu mereka mengalami mujizat bersama Tuhan. Kalau saudara baca di sana, mereka mengalami yang namanya mujizat 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan 5.000 lebih orang, itu hanya laki-laki 5.000-nya. Belum anak-anak, belum perempuan-perempuan, ibu-ibunya. Mereka mengalami mujizat, mereka melihat secara langsung mujizat yang mereka alami. Mereka mengalami sendiri pada saat mereka mengumpulkan sisa-sisa roti, potongan-potongan roti dan ikan itu. Mereka mengalami dan melihat secara langsung. Tetapi pada saat Tuhan Yesus katakan, ayo berjalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Tuhan katakan, silakan kamu berjalan. Mungkin di tahun 2021 ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita merasakan penyertaan Tuhan. Kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Saya katakan sama Tuhan gini, Tuhan kalau hari ini aku masih hidup, kalau hari ini aku masih bisa ngomong, kalau hari ini aku masih bernafas, itu semua karena Tuhan, itu semua mujizat Tuhan. Tadi malam pada saat saya melayat, ya, ini yang meninggal bapaknya Bu Lili Cokro yang punya El Betel. Beberapa hari sebelumnya, hampir 1 bulan, saya itu setiap kali doa di SAS itu saya selalu kepengen nangis. Selalu pengen nangis. Pada saat saya ditunjuk untuk berdoa, saya selalu nangis. Dan pada hari Sabtu yang lalu, tiba-tiba Pak Thomas itu sebagai pemimpin tim kami yang berdoa di situ, dia katakan, Bu Esther tolong, Bu Esther sama Pak Erik doakan Pak Hidayat, namanya Pak Hidayat. Pak Hidayat sakit. Sakit apa Pak? Di rumah apa di rumah sakit? Oh di rumah Bu, cuman diare sama masuk angin. Gitu. Tapi saat saya berdoa itu saya nangis Bapak Ibu Saudara, saya nangis, benar-benar nangis. Saya bilang Tuhan aku kenapa kok nangis itu kenapa gitu. Terus saya berdoanya itu saya membacakan Mazmur 23 Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir itu kan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya itu deg-degan loh ngomong kayak gitu Saudara. Saya bilang Tuhan, benar enggak sih aku baca Mazmur 23 ini? Jujur saya sampaikan, saya itu setiap kali menghadapi orang-orang yang sudah kritis, orang-orang yang benar-benar sudah koma atau bagaimana, saya selalu bacakan Mazmur 23, termasuk kepada almarhum bapak saya pada saat detik-detik terakhir bapak saya mau berangkat, saya bacakan Mazmur 23. Ini kok saya digerakkan seperti itu, padahal ngomongnya hanya diare dan masuk angin. Tapi saya bacakan itu, sekalipun enggak berhadapan langsung, saya bacakan itu. Saya nangis, saya katakan Tuhan aku minta belas kasihan-Mu, aku minta belas kasihan-Mu. Tuhan hanya tunjukkan 2 kisah gitu, 2 peristiwa waktu Yakub memberkati anak cucunya, 12 anaknya dan juga cucunya termasuk Efraim dan Manasye. Yang unik itu waktu Yakub itu menumpahkan tangannya silang. Harusnya seperti ini, jadi yang kanan itu anak sulung, yang kiri anak bungsu. Tapi Yakub itu silang gini, sampai akhirnya Yusuf bilang, Bapak jangan seperti itu, Manasye itu yang sulung, Efraim itu yang bungsu. Tapi Yakub katakan enggak, dia silangkan lagi tangan. Yang mendapat berkat kesulungan itu adalah Efraim, Manasye itu
dapat berkat juga tetapi bukan hak sulung. Kemudian Tuhan tunjukkan lagi tentang Musa memberkati, mengurapi Yosua untuk menjadi pemimpin Israel. Saya ngomong sama Pak Thomas, Pak tolong ya Pak sampaikan ke Pak Hidayat, kalau Pak Hidayat masih bisa diajak ngobrol, coba, aduh Bu Esther orangnya susah, Pak Hidayat itu orangnya susah ya, maklum lah Bu, dia kan orang penggede gitu, ngobrol itu nggak sembarangan gitu. Tapi hati saya itu berdodok Bapak Ibu Saudara. Aku pengen ngomong terus, Pak tolong ya Pak, Mazmur 23 terus perkatakan terus saja perkatakan, ngomong sama Bu Lili. Saya waktu itu nggak berani ngomong sama Bu Lili, saya itu mikir ini ayat tentang kematian, saya nggak berani. Tapi sampai akhirnya saya itu, jantung saya itu rasa-rasanya, gitu. Akhirnya saya beranikan diri, Bu, karena waktu itu hari Sabtu habis doa agak siang dikatakan Pak Hidayat itu tiba-tiba kritis dan dibawa ke rumah sakit. Saya katakan bacakan Mazmur 23. Sampai akhirnya kemarin dipanggil Tuhan itu. Nah, pada saat saya ngobrol dengan Pak Budi, suaminya Bu Lili, saya ngobrol dengan orang-orang kepercayaannya Pak Hidayat dan juga Bu Lili. Saya ngobrol, semuanya itu karena campur tangan Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan nggak akan seperti ini. Saya dengan Pak Thomas saya ketemu, sudah selesai Pak, saya bilang gitu. Terus Pak Thomas, iya Bu, sudah selesai. Terima kasih buat doanya. Tapi saya kecewa, saya bilang gitu. Saya kecewa. Karena apa? Apa yang menjadi pesan Tuhan ternyata tidak disampaikan. Saya kecewa sekali. Jadi sampai akhirnya Pak Hidayat itu meninggal, doa untuk anak-anaknya, keturunannya dan juga untuk Pak Thomas itu tidak disampaikan kepada Pak Hidayat. Saya kecewa sekali. Saya bilang, kita hanya minta penyertaan Tuhan saja. Kita hanya bisa minta belas kasihan Tuhan saja. Karena apa? Pak Hidayatnya sudah dipanggil Tuhan, sudah tidak ada kesempatan. Namun di sini saya katakan, Pak, kita hanya minta belas kasihan Tuhan. Saya ngomong sama Pak Budi juga gitu, kita hanya minta belas kasihan Tuhan. Saya merasakan kalau nggak ada Tuhan, hidup kita nggak ada artinya apa-apa. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Mungkin nanti akhir tahun kalau kita ada kesempatan Bapak Ibu Saudara yang mengalami pengalaman pribadi, silahkan ceritakan, silahkan saksikan. Bagaimana Tuhan bekerja. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang spektakuler. Bagi orang lain, itu biasa, aku juga pernah mengalami. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu Saudara itu sesuatu yang luar biasa. Nyatakan itu. Saya katakan, Tuhan itu enggak pernah tinggalin kita. Sekalipun Tuhan ngomong, sudah silakan kamu berlayar. Silakan kamu pergi dengan perahu dan aku akan tinggal, aku akan berdoa di sini. Tapi Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Firman Tuhan mengatakan, aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan kamu. Firman Tuhan Yesus juga katakan, aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Saya bilang, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini yatim piatu loh. Aku enggak punya bapak. Kalau saya ngomong sama anak-anak saya, sama Pak Erik, aku ini yatim piatu tuh. Bukan hanya yatim piatu tok. Saya enggak punya ibu, enggak punya bapak. Bapak saya sempat menikah lagi, saya punya ibu tiri, tapi ibu tiri saya juga dipanggil Tuhan. Saya itu sudah yatim piatu tuh kalau saya ngomong. Jadi tunya dua, yatim piatu tuh. Tapi Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau dan aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita. Jadi sekalipun seolah-olah Tuhan katakan, kamu pergi menyeberang dan aku akan tinggal di sini. Seolah-olah kita sendiri melewati kehidupan kita. Tapi yakin Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Murid-murid Tuhan Yesus dikatakan sama Tuhan Yesus, sudah kamu pergi sana. Menyeberanglah, aku masih akan tinggal di sini. Kemudian orang-orang yang 5.000 orang lebih tadi dikatakan pulang. Kan semua sudah makan. Mereka kuat untuk perjalanan pulang mereka. Silakan pulang. Dan Tuhan Yesus menyendiri. Tapi Tuhan tidak meninggalkan murid-muridnya. Pada saat angin sakal menerpa mereka, mulai kapal mereka goyang-goyang, mulai kapal mereka mungkin terombang-ambing. Pada saat saya beberapa tahun yang lalu, tahun 95, 96, saya ke Kalimantan, nah, naiknya kan naik kapal-kapal ekonomi. Waktu itu saya merasakan, karena saya mimpin pujian ya seperti ini,
Nah, di dek yang paling atas itu kita ibadah. Pada saat gelombang laut datang, ini mimbarnya bisa jalan. Bisa goyang-goyang gitu. Saya pegangan. Karena saya memang berdirinya itu pas di mimbar gitu. Rasanya goyang-goyang. Orang yang enggak kuat bisa mabuk laut. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus kebingungan. Waduh, itu kapal besar yang saya naiki. Itu aja kerasa banget. Mual, pusing. Bagaimana dengan perahu? Terombang-ambing dengan kondisi badai, dengan kondisi laut yang bergelora seperti itu. Nah, mereka kan di laut. Dikatakan jauh dari pantai. Mereka mulai terombang-ambing. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tepat pada saat mereka terombang-ambing, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mendekati mereka dengan caranya Tuhan. Saya katakan di sini, ingat semua apa yang dikerjakan Tuhan. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus terombang-ambing seperti itu, mereka teriak-teriak, mungkin mereka bingung. Semua muatan dilempar ke laut. Supaya apa? Mereka tidak terombang-ambing lebih parah lagi karena muatan yang berat. Mereka bingung, piye ini. Mungkin sama seperti kita pada saat melalui tahun 2020-2021 ada banyak hal terjadi. Ya, yang PPKM, PSBB, yang punya usaha harus tutup, yang kerja harus oglangan. 2 hari masuk, 1 hari libur, atau kalau enggak sebaliknya 3 hari libur, 2 hari masuk. Bingung. Cukup ora gajiku untuk semua yang kami butuhkan. Mungkin semuanya pada berpikir, waduh piye ekonominya seperti ini. Ada beberapa orang cerita kepada saya juga menyadari hal itu. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, seolah-olah Tuhan itu ya wes lah kita suruh jalan sendiri. Tetapi Tuhan katakan di sana, Tuhan itu enggak pernah tinggalkan kita. Pada saat masa-masa yang sulit, ingat apa yang sudah pernah kita alami. Saat saya dan Pak Erik masuk rumah sakit, saya itu enggak takut sama sekali loh Bapak Ibu Saudara. Enggak takut. Padahal dikatakan waktu itu memang saya belum tahu kalau saya kena gula, saya belum tahu. Tetapi saya itu enggak takut gitu. Saya lihat Pak Erik itu sudah lemes. Terus saya dikasih kabar saudara saya yang kena delta itu yang awalnya adiknya Ragil, yang jadi yang bungsu. Dipanggil Tuhan, saya dikabari sama saudara-saudara saya, Mbak Rin, Mbak Dewi dipanggil Tuhan. Besok paginya saya dikabari lagi, Mbak Rin, Mas Puput dipanggil Tuhan. Itu kakak adik kandung. Saya hanya gini, duh mesake Pak D. Ini saudaranya bapak saya yang tinggal 1 itu Pak. Lainnya sudah dipanggil Tuhan semua. Saya hanya bilang, Tuhan, tak serahkan semuanya, aku gak bisa layak. Kondisiku seperti ini. Tapi saya itu dengan tenang loh Bapak Ibu Saudara. Kalau dokternya bilang, ibu enggak lemes? Enggak, saya itu naik turun sendiri dari tempat tidur itu padahal berangkarnya rumah sakit itu tinggi sekali. Saya naik turun sendiri, saya ambil itu infus saya jalan, saya centelkan, saya ke kamar mandi tak centel ke dewe. Kadang-kadang terlalu rendah darahnya sampai ngalir di selangnya itu yang untuk obat itu dicopot, cubles naik, copot naik, cubles menaik, bolak-balik sehari itu pernah sampai 3-4 kali. Harus dicublas wae ganti posisi infus. Saya kesakitan luar biasa. Pada saat seperti itu saya mengalami sesuatu yang buat saya sangat berat. Saya katakan, Tuhan Engkau yang tahu hatiku. Orang lain mungkin enggak tahu kondisiku, tetapi Tuhan tahu hatiku. Saya itu cuman ngobrolnya sama Tuhan. Kalau Pak Erik sudah tidur, dia sudah tenang, dia sudah tidur gitu. Karena dia sesak nafas. Pak Erik itu sudah tidur, saya itu cuma duduk, saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan Engkau tahu hatiku. Orang yang terdekat pun gak ngerti kondisi hati saya, tapi Tuhan tahu. Saya nangis di hadapan Tuhan, saya nangis. Saya ngobrol sama Tuhan, Tuhan ngerti. Dan aku percaya Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Karena apa? Saya sudah mengalami semuanya. Saya katakan, Tuhan 3 kali aku hampir mati Tuhan. Dan 3 kali juga Tuhan tolong aku. Hari ini aku percaya Tuhan juga akan tolong aku. Saya katakan demikian. Murid-murid Tuhan Yesus baru saja belum melewati hari mereka mengalami mujizat Tuhan. Tapi pada saat angin sakal menempa mereka, pada saat gelombang mengombang-ambingkan mereka, mereka bingung.
Mereka teriak-teriak sampai pada akhirnya pada saat Tuhan Yesus berjalan, menampakkan diri dan berjalan di atas air mendekati mereka. Mereka karena tertutup dengan setiap masalah, setiap hal yang menimpa mereka, setiap peristiwa yang membuat mereka takut. Mereka sampai enggak tahu. Loh, saya itu cuma mikirnya gini loh Bapak Ibu Saudara. Murid-murid Tuhan Yesus itu kan setiap hari kumpul sama Tuhan Yesus. Ya toh? Istilahnya blegere bentuk tubuhnya itu kan pasti tahu, ciri-cirinya itu tahu. Wong saya aja ya, saya di dalam kamar, gorden tertutup. Tapi ada bayang-bayang, saya bisa membedakan, oh itu Pak Erik, oh itu Ocha, oh itu Evra, itu Giselle. Saya bisa tahu, hanya siluetnya saja, hanya bayangannya saja saya kenal kok. Lah murid-murid Tuhan Yesus ini tiap hari kumpul. Tiap hari ngobrol sama Tuhan Yesus. Tapi pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka teriaknya bukan Tuhan loh. Teriaknya apa? Hantu. Seringkali tiap masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin permasalahan, kebutuhan, sakit, penyakit, persoalan atau apapun lah. Yang bertubi-tubi datang kepada kita, membuat mata kita mulai kabur. Kita tidak lagi memandang Tuhan, kita hanya memandang masalah kita. Murid-murid Tuhan Yesus juga demikian, mereka hanya memandang masalah yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak berteriak kepada Tuhan, mereka hanya memandang ini masalah, aku sedang ada dalam masalah, aku sedang ketakutan. Saudara, saya itu pada saat diceritani sama Pak Thomas waktu itu, Pak Hidayat itu sempat teriak-teriak. Kan ngebel Pak Thomas bolak-balik. Dibel nggak bisa karena waktu itu beliaunya sedang doa dengan kami dan lain sebagainya, ada banyak kesibukan. Sampai akhirnya marah. Kowe iki nang ndi to, Tom? Terus akhirnya Pak Thomas datang. Piye Pak? Memang dia itu orang kepercayaan ya, seperti kalau saya bilang kuwi sigarane nyawoe Pak Hidayat, karena Pak Hidayat istrinya sudah dipanggil Tuhan. Jadi kemana-mana diajak ngobrol itu ya Pak Thomas ini. Iki sigarane nyawone. Sampai ada apa Pak? Ada apa? Dia katakan, aku ketakutan, aku wedi. Pak Thomas cerita kepada saya, Bu Esther gimana ini? Pak Hidayat itu ketakutan, gak tahu yang ditakutkan apa. Saya bilang, bacakan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Pada saat kita ketakutan, perkatakan firman itu. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Perkatakan Pak, ngomong sama Pak Hidayat. Perkatakan itu. Pada saat saya mengalami masalah-masalah, saya selalu katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada saat saya merasa kebingungan, saya merasa ketakutan, saya merasa tertekan dengan sebuah masalah, saya katakan, Engkau membimbing aku ke air yang tenang. Engkau membaringkan aku di padang rumput hijau. Kalau seekor domba dibawa ke padang rumput, mereka itu tenang loh saudara. Bahkan mereka sampai orang gagas kiwa tengen, makan saja. Sampai akhirnya kadang-kadang mereka nggak tahu kalau ada serigala yang mengintai mereka. Karena apa? Saking mereka enaknya, kondisi nyaman, makan terus. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya ketakutan. Mungkin kita pernah mengalami yang namanya terintimidasi. Namun kita punya Tuhan. Masalah boleh datang, persoalan boleh menekan kita, situasi boleh mengintimidasi kita, sakit penyakit mungkin membuat kita merasa putus harapan. Tetapi ingat, kita punya Tuhan. Jangan segala situasi itu mengaburkan pandangan kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, yang datang Tuhan kok dia ngomongnya itu hantu. Jangan salah lihat saudara. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, kita akan tahu, kita bisa membedakan siapa Tuhan, siapa hantu. Amin. Kita bisa membedakan itu. Karena apa? Kita punya kedekatan dengan Tuhan. Kita punya keintiman dengan Tuhan. Kalau dulu saya kalau hamil ya, waktu hamil Ocha,
Kalau kami pas pulang ke Surabaya, kadang-kadang Pak Erik itu disuruh melayani, ikut melayani. Karena waktu saya hamil Ocha itu Pak Erik itu masih ngajar di Sabis di Surabaya. Setiap sebulan sekali kami pulang, saya dititipkan di rumah orang tua saya, Pak Erik pelayanan. Nanti kadang-kadang sebelum besok pagi pulang, sore disuruh bantu pelayanan di sel group atau komsel istilahnya gitu. Layani. Nanti motornya itu masih di depan gang, Bapak Ibu Saudara. Kira-kira jaraknya masih 50 meter. Motornya masih di sana, tapi di perut saya itu bayi di perut saya udah geronjal-geronjal. Saya enggak tahu kalau Pak Erik itu sudah di depan gang, dia udah geronjal-geronjal. Oh, Papa mau pulang ya? Papa mau pulang ya? Bentar ya, tunggu ya. Enggak berapa lama. Kira-kira 5-10 menit kemudian udah masuk ke halaman. Iya Papa datang. Terus waktu saya hamil Efra, itu juga gitu, udah mau lahir. Saya berangkat ke rumah bersalin dikatakan, oh Bu sudah bukaan 5. Loh 5 loh Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, Nduk, karena saya enggak mau tanyain jenis kelamin anak saya. Saya Nduk, Papa mau pelayanan. Waktu itu melayani Natal di generasi pilihan, itu bulan Januari. Papa mau pelayanan. Adik jangan lahir dulu ya, tunggu Papa pulang. Kira-kira suami saya itu sudah sampai di depan gang, mulai geronjal-geronjal. Begitu nyampe depan gerbang, buka pintu, saya bilang, yuk ke RB yuk, kata wis arep lahir. Berangkat. Sebelumnya tenang banget. Dia tahu, sekalipun itu bayi dalam kandungan dia apal, oh ini bapakku. Bapakku mau pulang. Bentar lagi bapakku datang. Mungkin ibu-ibu juga punya pengalaman hal yang sama. Karena apa? Ada kontak batin dengan bapaknya. Nah demikian juga murid-murid Tuhan Yesus harusnya juga mereka tahu. Oh ini Tuhan Yesus, oh ini guruku. Pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air harusnya dia kenal, mereka kenal. Tapi enggak, mereka malah bilang itu hantu. Sampai akhirnya Tuhan bilang, ini aku. Loh, Petrus murid Tuhan Yesus yang dekat sama Tuhan Yesus. Masih gini loh, Tuhan kalau memang itu engkau suruh aku berjalan juga di atas air. Dia kepengen membuktikan lagi, bener enggak sih ini Tuhan? Tuhan itu sabar Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu panjang sabar. Sekalipun kita sering kali mengecewakan Tuhan, tapi pada saat kita ngomong sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Petrus dengan perkataannya itu sebenarnya nampak banget itu dia ragu-ragu. Kalau memang benar engkau Tuhan, suruh aku juga datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan dengan sabar jawabnya, datanglah. Tuhan sudah ngomong, datanglah. Petrus mulai berjalan. Mungkin pada saat kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, kita datang sama Tuhan. Tuhan aku pengen mengalami ini. Ya wis nak, ya wis le, ya wis dok. Sini, datang kepadaku. Tapi kadang-kadang kita belum percaya. Begitu ada suara di sebelah kita, di samping kiri kanan kita, iman kita mulai terombang-ambing. Petrus juga demikian. Pada saat dia mulai dirasakan ada tiupan angin, hanya tiupan angin, Petrus mulai bimbang. Akhirnya dia mulai tenggelam. Dia teriak, Tuhan Yesus tolong. Mungkin kita pernah mengalami hal yang demikian. Saya sering kali juga pada saat-saat mengalami masalah saya hanya ngomong, Tuhan aku seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Pada saat itu mungkin Tuhan gak jawab, Tuhan hanya diam. Tapi kita merasa ada omongan, wes ngene baik, penak ngene. Wah kayaknya ini benar suara Tuhan deh. Ya udahlah, kamu gini aja. Kan kemarin kamu juga seperti ini. Dan akhirnya masalahmu selesai. Oh iya, kayaknya benar deh, ini suara Tuhan. Kita mulai terombang-ambing, ada tiupan-tiupan angin di sebelah kiri kanan kita. Dan kita mulai iman kita yang awalnya seperti Petrus, ya aku mau berjalan di atas air. Petrus itu kalau saya melihat,
dari perahu ke tempatnya Tuhan Yesus itu kan nggak mungkin cuma satu langkah, melangkah plek Tuhan Yesus di situ. Enggak, dia harus berjalan beberapa langkah. Saat dia melangkahkan kaki yang pertama, kedua, ketiga, hatinya masih teguh. Karena apa? Tidak ada suara, tidak ada angin bertiup. Tapi begitu ada angin bertiup, kan tinggal satu langkah, dua langkah lagi sama Tuhan Yesus. Udah deket banget. Tapi begitu ada angin bertiup, imannya mulai goyah. Keyakinannya mulai goyah. Dan hampir tenggelam. Dia teriak sama Tuhan. Kadang-kadang kita juga mengalami hal yang demikian. Pada saat sebenarnya Tuhan sudah mau kasih jawaban, ini loh, wes tinggal ambil ini. Seperti seorang anak kecil, Bapak aku pengen permen. Oh iya sini, datang sini. Dikasih ini loh. Terus tiba-tiba di sebelahnya ada temannya, kamu sini aku punya ini loh, punya makanan. Awalnya dia berniat mengambil permen itu dan dia yakin dia dapat permen itu dari bapaknya. Tapi begitu ada suara di kiri kanannya, dia mulai melenceng. Seringkali mungkin kita juga seperti itu, tapi hari ini Tuhan katakan, pandang Yesus. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, sekalipun dunia seolah-olah memberikan harapan kepada kita, dunia ngiming-ngimingi kita dengan berbagai macam hal, tapi ayo pandang Tuhan saja. Tidak usah miar-miur istilah saya, tidak usah pandang kiri kanan, pandang Yesus saja karena Dia sumber pertolongan kita. Begitu Petrus katakan Tuhan tolong, Tuhan dengan sigap menolong Petrus dan dia katakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sudah dekat dengan Tuhan, dia sudah lihat fisiknya Tuhan, dia sudah lihat kalau istilah saya blegernya Tuhan, udah dekat banget. Tapi karena ada angin, dia terpengaruh sampai akhirnya hampir tenggelam. Kalau hari-hari ini mungkin kita merasa apa sih yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Saya jujur pada saat saya membaca tentang COVID-19 varian baru ini, saya sempat saya katakan Tuhan, sudah lumayan tenang kondisi Indonesia. Kita itu sudah mulai aman, nyaman. Beberapa waktu yang lalu itu saya pada saat Natal hamba-hamba Tuhan, ini Natal hamba-hamba Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman gini setelah selesai. Bapak Ibu Saudara, para gembala, para hamba Tuhan, silakan ambil sesuai dengan kupon, ambil konsumsinya di sebelah luar sana. Nanti satu persatu dari deretan yang paling depan, kemudian lanjut ke belakangnya dan sampai akhirnya selesai. Waktu itu saya dari belakang, saya mendengar dari kamar mandi belakang, saya dengar seperti itu. Nah pada saat saya keluar, kok gerudukan tiba Bapak Ibu Saudara. Jadi enggak deret 1, 2, 3, ini hamba Tuhan loh. Saya bukan menjelek-jelekan mereka, tapi pendeta loh Ki. Saya ngomong sama Pak R gini, pendeta loh Ki. Wong yo wis arep mulai, waktu itu masih setengah 12-an lah, sekitar setengah 12-an. Kemeruyuk, katanya Pak R gini, wong mereka udah enggak takut kerumunan kok. Padahal di situ ada peraturannya, benar-benar menjalankan prokes yang ketat. Ada peraturannya tidak boleh membawa anak-anak. Terus jaga jarak, tidak boleh ngobrol, harus pakai masker. Pakai maskernya iya, ngobrolnya masih tetap. Tapi nek ngobrol dibuka. Nah, ada yang bawa anak-anak lagi. Anak masih balita lah, belum ada umur 5 tahun, 2 orang. Nggawa bayi, nggawa cah cilik gitu. Sudah jelas-jelas loh, kalau yang bawa anak itu pendeta desa sing ora mudeng apa itu namanya, berita di grup WA dan lain sebagainya, masih bisa memaklumi. Lah ini pendeta sing mudeng banget nih, anaknya digowo piye coba? Seolah-olah sudah nggak ada ketakutan. Boleh sih kita nggak takut, tapi harus punya hikmat dong. Betul nggak? Harus pakai hikmat.
Kita percaya Tuhan tolong kita. Tapi jangan kemudian kita mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Sak penake dhewe. Beberapa waktu yang lalu juga waktu kami datang ada sebuah acara gitu. Satu pun enggak pakai masker. Yang pakai masker itu cuma saya sama Pak Erik. Pakai masker terus, nganggo masker terus. Yang lainnya enggak pakai masker. Penak banget ngobrol itu enak banget, saya cuma kok penak men ya orang nganggo masker ki kendel-kendeleran ya. Sekalipun mungkin Omikron tidak masuk ya, saya katakan tidak masuk. Jangan sampai masuk di Karanganyar ini. Tapi kan kita tetap harus jaga prokes. Harus tetap cuci tangan. Saya itu kadang-kadang sama anak, cuci tangan belum? Pulang gitu, nyuk, langsung masuk kamar saya gitu. Sepatu lepas, saya bilang gitu. Lepas di luar. Kamu dari mana, cuci tangan dulu. Ya memang anak saya kalau pulang sekolah gitu kan masuk, datang, cium tangan gitu, udah pulang. Tapi saya bilang, sepatunya dilepas di luar dulu. Kadang-kadang sampai naik masuk kamar saya, tuh masuk. Bukan saya overprotect, enggak. Tapi kan kita enggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Pertolongan Tuhan itu ada. Jangan bimbang, jangan ragu. Tetapi hikmat Tuhan harus tetap kita gunakan. Amin. Apapun boleh terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan bimbang. Tetap kita percayai firman Tuhan. Dan pada saat Petrus ditolong oleh Tuhan, kemudian mereka sama-sama naik ke perahu. Baru murid-muridnya menyadari. Murid-muridnya kan katakan di sana. Orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia dan katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Loh, hello, selama ini Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus itu tidak sekali itu melakukan mujizat. Tetapi Tuhan Yesus sudah berulang-ulang kali melakukan mujizat. Dan murid-murid Tuhan Yesus melihat secara langsung. Mereka mengalami juga. Ya yang 5.000 itu kan baru kemarinnya atau mungkin baru beberapa jam yang lalu. Tapi mereka baru ngomong, baru sadar. Sesungguhnya engkau anak Allah. Seringkali kita pada saat-saat tertentu, saat kita menghadapi masalah, kita gak yakin dengan apa yang menjadi keyakinan kita kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu datang ke buat kita. Kita gak yakin mujizat itu masih bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi begitu sesuatu terjadi, oh iya, benar. Tuhan Yesus itu ternyata bisa menolong kita loh. Saya itu kemarin waktu ngobrol-ngobrol dengan suaminya Bu Lili itu, si Pak Budi, dia kan juga sakit yang sampai akhirnya sempat itu beberapa waktu harus bed rest dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, kalau sudah kesakitan dia teriak-teriak. Nah kita berdoa sampai akhirnya dia sembuh. Dia nggak mau dioperasi, dokter sudah bilang operasi. Beberapa orang takut kalau itu sebuah kanker. Mas operasi wae, tapi imannya dia benar-benar enggak. Aku pengen Tuhan sendiri yang mengoperasi aku. Sampai akhirnya kemarin saya ketemu, saya tanya, "Piye Pak, udah sembuh?" "Ya, sudah Bu Esther. Tapi aku itu merasa gini loh. Kalau namanya sakit itu kan ya namanya sakit ya sakit banget, Bu. Nah, aku tuh ditawarin sama dokter, mau dipati rasa apa diobati. Nek diobati, kuwi kudu lara sik, lagi diobati. Dan tahu kan sakitnya yang mana dan itu sakit apa. Tapi kalau di pati rasa begitu kerasa loro, di pati rasa disuntik, pati rasa dibius atau dikasih obat untuk menghilangkan rasa sakit. Pilih endi? Nah aku akhirnya wis ra apa-apa, aku loro sithik ra apa-apa. Tapi ternyata Tuhan itu bisa melakukan mujizat loh Bu. Aku ndak dioperasi, aku sembuh. Saya itu cuma ketawa. Enak wae nek ngomong. Ternyata Tuhan Yesus bisa. Emangnya saya itu cuma, kamu tuh mikirmu apa gitu. Kita itu berdoa tenanan di sini. Dia bilang, ternyata itu Tuhan Yesus tuh bisa loh. Aku itu sembuh tanpa operasi loh Bu. Kan keren toh, luar biasa. Saya cuma ketawa, Pak. Ya Tuhan Yesus itu ya bisa. Saya kalau ngomong sama Pak Budi, ya Tuhan Yesus itu ya bisa toh. Ning papiku iki bacot pisan. Soalnya apa?
loro ora dirasake. Coba nek dirasake dekne bengok-bengok gitu. Lah ora bengok-bengok kok, nek aku bengok-bengok. Lucu kan? Ternyata Tuhan Yesus bisa. Loh lah selama ini kamu masih hidup, kamu bisa ada seperti ini kalau enggak karena Tuhan Yesus, karena siapa? Seringkali kita mengatakan, ini semua karena usahaku, ini semua karena kekuatanku, ini semua karena ini, karena itu, bukan karena Tuhan. Namun yuk, saat ini kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayai bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun itu sepele, sekalipun itu kecil, percayai ada campur tangan Tuhan. Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin. Menghadapi tahun depan yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mari jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat kita menghadapi sesuatu, teriak sama Tuhan, panggil Tuhan, undang Tuhan. Jangan kita dikaburkan mata kita dengan situasi yang terjadi di sekeliling kita. Tetap pandang Tuhan dan percayai Tuhan Yesus itu anak Allah, sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita hadapkan iman kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Kalau mungkin hari-hari ini seolah-olah kita sudah tidak ada harapan, seolah-olah semuanya jalan itu buntu, seolah-olah tidak ada masa depan. Karena kalau kita melihat situasi dunia yang semakin tidak menentu, kita takut. Tapi percayakan kepada Tuhan hidup kita lebih lagi. Percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ombak boleh datang, gelombang boleh menerpa kita, tapi mari kita pandang Tuhan. Kita teriak kepada Tuhan, kita fokus sama Tuhan. Jangan fokus kepada yang lain, tetap fokus sama Tuhan. Tetap hadapkan mata kita kepada Tuhan. Dan percayakan pertolongan kita hanya daripada Tuhan saja. Percayalah saudara, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup melakukan banyak hal buat kita. Dan percayakan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Keluargamu, anak cucumu, usahamu, ekonomimu, rumah tanggamu, hubungan suami istrimu, semuanya. Masa depan anak-anakmu semuanya serahkan kepada Tuhan. Dunia boleh bergelora, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan akan tinggal diam tenang di bawah naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat firman ini. Haleluya Yesus. Bersamamu Bapa kami lewati semua. Kami yakin dengan Engkau Tuhan kami bisa. Kami sanggup Tuhan. Kami mampu Tuhan. Bersamamu Bapa. Dengan iman bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semua Tuhan, ku lewati semua perkenananmu ya teguh.
ada di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, saudara. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lagi katakan, Engkau ada di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku. Imani dan yakini pujian ini di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan kami, Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jangan takut, saudara. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan dengan iman, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
buat Tuhan kita. Imani yakini bahwa pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan besar buat kita. Tuhan Yesus kita dahsyat. Sekalipun dunia katakan mustahil, sekalipun manusia katakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan kerjakan buat kita. Olehnya mari imani yakini. Tahun depan sekalipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi mari sama-sama kita amini, kita imani bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau kita bisa melalui tahun-tahun 2020, 2021, kita juga akan bisa melewati tahun 2022. Kita juga bisa melewati tahun 2023. Bahkan tahun-tahun selanjutnya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan perkenanan Tuhan ada buat kita. Mari kita sama-sama serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau ada buat kami. Saat kami dekat dengan Tuhan, saat kami intim dengan Tuhan, perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan melimpah atas kami. Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Olehnya Tuhan pegang tangan kami. Kalau Engkau gak bersama-sama dengan kami gak mau jalan Tuhan. Karena kami merasa butuh Tuhan. Kami merasa perlu Tuhan. Olehnya pegang tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami jalan sendiri. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami. Apapun boleh menghalangi kami. Namun kalau Tuhan bersama-sama dengan kami percaya kami mampu melewatinya. Kami mampu mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah tahun depan menjadi tahun kemenangan buat kami. Menjadi tahun terobosan buat kami. Menjadi tahun pemulihan buat kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memberikan masa depan penuh dengan pengharapan kepada kami. Olehnya Bapak, buat kami gak takut. Buat kami gak gentar. Sekalipun topan, sekalipun gelombang badai ada di sekitar kami gak akan takut karena Tuhan beserta dengan kami. Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan ada buat kami. Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami, bahkan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu biarlah menjadi kekuatan buat kami. Supaya kami gak salah Tuhan dalam memandang setiap persoalan hidup kami. Karena hanya kami tujukan pandangan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Setiap umat-umat-Mu yang mengalami persoalan. Setiap umat-umat-Mu yang saat ini mengalami jalan buntu. Setiap umat-umat-Mu yang mengalami pergumulan. Setiap umat-umat-Mu yang mengalami banyak kesulitan. Hari ini kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan turun atas setiap umat-umat-Mu. Mereka akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Setiap persoalan diselesaikan oleh Tuhan. Mereka akan berkemenangan, mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan mengalami terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami perkatakan, hai engkau umat-umat Tuhan, terima kemenangan daripada Tuhan. Terima penyelesaian atas setiap persoalanmu. Terima kesembuhan atas sakit penyakitmu. Terima pemulihan atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, masa depan yang penuh dengan pengharapan ada atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami imani firman-Mu Tuhan. Dan kami mau lakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.